A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haq adakhilna mudkhala sidqin wa akhrajna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Ghafur, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dipertemukan Allah di channel YouTube iDream TV, channel kesayangan kita, dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insya Allah kita akan kembali mengkaji untuk mengambil ibrah dan juga pelajaran, atau mentadaburi berbagai hal yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bagian demi bagian, sedikit demi sedikit, untuk kemudian kita simpan di dalam dada kita, dan agar nanti itu menjadi panduan bagi kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Karena memang Lauhul Mahfuz mini Al-Quran dalam diri manusia adalah kalbu, atau dada atau hati. Oleh karena itu kita pindahkan tuh Al-Quran yang di dalam mushaf ini, sedikit demi sedikit kita pindahkan ke dalam dada kita, agar kemudian tersimpan. Setelah tersimpan, walaupun tidak ada mushafnya, tapi kemudian ketika kita ingin beramal, melakukan sesuatu, itu dengan sendiri menjadi panduan apa yang ada di dalam diri kita. Itu yang akan kita upayakan dan kita usahakan di dalam upaya kita mempelajari apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran atau mengaji. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia suatu saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu harapannya kita mengalami itu bersama dengan keluarga kita. Kita ingin masuk ke dalam surga bersama dengan kerabat, keluarga besar kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan abang-abang kita, dengan ipar kita, masuk ke dalam surganya Allah berombong-rombongan. Itu yang tentu menjadi harapan kita. Sahabat itu yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran. Di episode sebelumnya kita sudah membahas surah An-Naba ayat yang ke-1 hingga yang ke-5. Maka sekarang kita lanjutkan pembahasan surah An-Naba dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Ini merujuk kepada apa yang ditulis oleh guru kita Syekh Al-Ustadz Dr. Saiful Bahri di dalam bukunya yang berjudul Tadabbur Juz Amma. Jadi pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada mereka yang durjana, pendusta terhadap apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran sebagai sebuah berita besar, yaitu akan datangnya hari berbangkit atau hari kiamat dan ternyata memang ada orang-orang yang
ya, tidak meyakini itu, ya tidak mempercayai itu. Ya, bagi mereka kehidupan ini hanya sekali, setelah itu tidak ada lagi kehidupan. Nah, orang-orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada ayat selanjutnya, ya, kata Al-Ustaz Saiful Bahri, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala kemudian memalingkan pembicaraan, ya, tentang hari kiamat, ya, kepada topik yang sedikit berbeda. Ya. Jadi para pendusta itu, ya khususnya yang disebutkan dia pada ayat sebelumnya bahwa mereka mendustakan hari kiamat, ya. Dan juga manusia secara umum, ya, melalui Rasulullah SAW dan orang mukmin, nah ini diajak untuk merenung dan berpikir, ya, serta melihat berbagai fenomena alam, ya, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pikiran jernih, ya, yang kita tujukan, ya, yang kita gunakan di dalam memahami, ya, melihat betapa agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kejernihan pikiran tadi, ya, maka diharapkan, ya, hal itu kemudian akan mengantarkan manusia untuk sampai pada keyakinan tentang kebenaran hari kiamat. Jadi katakanlah, ya, untuk meyakini adanya hari kiamat atau kehidupan setelah kematian itu agak sulit, jauh begitu. Wah, gimana misalnya memvisualisasikan, bagaimana kemudian meyakinkan secara ilmiah begitu kan adanya kehidupan setelah kematian, katakanlah begitu. Ya, kalau sulit, ya, bagi kita untuk meyakini itu, ya, bagi manusia untuk meyakini itu secara umum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menarik perhatian manusia tentang bagaimana alam yang luar biasa ini bisa ada. Apakah kita menjadi saksi bahwa memang ini ada sebelum kita ada? Ya, taunya kita kan begitu berojol, ya udah ada semua. Ya, kapan ini ada, kan begitu? Ya, apakah memang ini dari dulu sudah ada? Ya? Atau memang dulunya nggak ada lalu kemudian diciptakan? Nah, ya. Dari situ, ya, manusia diajak berpikir, ya. Dan inilah apa yang Allah sebutkan di dalam surah An-Naba ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam naj'alil arda mihada, ya. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Nah, ya. Nanti kita bahas, ya. Wal jibala autada, ya, dan kami jadikan bagi kamu dan gunung, ya, dan gunung-gunung sebagai pasak, ya, wal jibal, ya, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur itu adalah tempat atau waktu beristirahat bagi kalian. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah menjadikan malam, ya, laksana pakaian, ya, yang menyelimuti diri kalian begitu. Wa ja'alna an-nahara ma'asa, dan kami telah menjadikan siang, ya, sebagai tempat bagi kita, waktu bagi kita, bagi manusia untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah membangun, ya, di atas kamu 7 jalan, ya, 7 buah langit, ya, yang kokoh, ya. Wa ja'alna sirajan wahaja, ya. Kemudian disebutkan di sini, dan kami jadikan pelita, ya, yang amat terang, ya, itu matahari begitu, ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, ya. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan dari awan air yang banyak tercurah, ya. Linuh rijabihi habba wa nabata, yang dengan itu kemudian kami tumbuhkan, ya, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Ya, wa jannatin alfafa, dan juga kebun-kebun, taman-taman yang lebat. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, ya, rentetan ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12 ini, ya, seharusnya kita tidak kemudian sekedar membaca lalu kemudian mengetahui arti lalu kemudian selesai begitu saja. Ya. Karena yang Allah sebut di dalam ayat ini, di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12 ini, ya, adalah gambaran fenomena alam, ya, yang tidak bisa kemudian kita pahami sepintas begitu saja.
tapi memerlukan renungan yang mendalam sehingga kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ternyata Allah itu hebat. Ternyata Allah itu maha berkuasa. Ya. Tapi kalau kita kemudian hanya mendengarkan, kemudian memahami maknanya, misalnya Allah tumbuhkan tanam-tanaman ya, dengan air hujan, ya sebatas itu saja mungkin, tanpa kemudian kita merenunginya ya lebih detail dan lebih mendalam, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk yang lebih ya dari ayat-ayat itu. Ya, kita tidak bisa kemudian mengambil ibrah, kita tidak bisa kemudian mentadaburi apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat tersebut. Jadi kata Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri beliau mengatakan sebagaimana menurut Imam Qatadah ya, terkait dengan ayat-ayat yang tadi ya, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12 ya. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sekaligus sebagai pembuka pembicaraan yang lebih serius, yaitu tentang hari kebangkitan. Dan pada ayat ini setidaknya terdapat 11 tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan ya, dari mulai bumi, gunung, kemudian pasangan gitu ya. Lalu kemudian tidur dan istirahat ya. Lalu kemudian malam ya, lalu kemudian ada fenomena siang, ada langit, ada matahari, ada hujan, ada biji dan tanaman, dan juga ada jannatin alfaf ya, taman-taman yang rindang atau yang lebat. Nah, kalau kita berbicara bumi misalnya, ini kita sudah mulai masuk ya ke dalam level bagaimana kita mentadaburi ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang fenomena-fenomena alam ini, yang pada ujungnya kemudian harus bermuara kepada semakin ta'zimnya, semakin ta'ajubnya kita dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi ya, yang terlihat sebagai hamparan luas ya, pada hakikatnya tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta ciptaan Allah. Ya, kita memandang ya kota tempat kita tinggal ini luas. Saya sampai sekarang belum berhasil mengelilingi kota Depok ya. Jengkal by jengkal, inci by inci. Banyak wilayah-wilayah ya, padahal saya sudah tinggal dari tahun 2009 ya di Depok. Sekarang sudah tahun 2023, masih banyak ya daerah-daerah yang kadang-kadang saya baru ternyata ini baru saya kunjungi ya. Baru pertama kali sampai ke sini. Itu baru skalanya kota ya. Belum lagi provinsi ya. Belum lagi kemudian bicara Indonesia ya. Ini luas sekali ya. Belum lagi kalau kita berbicara benua ya, tentu lebih luas lagi. Tetapi pada hakikatnya ya, seluas-luasnya bumi tempat kita tinggal, kita masih berada di dalam sebuah galaksi. Berada di dalam sebuah tata surya itu ya. Ya, ternyata ada benda-benda bulat ya, seperti planet bumi kita ya, di luar bumi ini ya, yang paling dekat yang kita lihat bulan gitu kan, kemudian ada bintang ya. Ternyata ya tata surya ini berada di dalam sebuah galaksi ya. Galaksi ini juga ternyata ya bukanlah sesuatu yang besar, ada lagi yang lebih besar dari itu. Maka kemudian kita harus berpikir betapa kecilnya kita ya, dibandingkan dengan alam semesta yang luas ini. Lalu bagaimana pula ya kebesaran ya, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Ya, kita tahu bahwa pusat kehidupan kita manusia ada di bumi ya, ada di dunia itu kan, ada di planet bumi ini. Namun jika manusia mempelajari bintang-bintang, planet-planet ya, yang tersebar mengelilingi jagat raya, ya sudah pasti bumi merupakan bagian kecil ya dari benda-benda ya atau planet-planet yang ada di ruang angkasa ini. Ya. Ya, ibaratnya yang bisa jadi ya setitik debu di tengah padang pasir. Bumi tempat kita tinggal ini kalau dibandingkan dengan luasnya alam semesta, ya, itu ibarat setitik debu ya atau pasir di tengah padang pasir. Tentu kan luas, tentu kecil sekali kita ya. Maka dari sini kemudian ya kita harus yakin ketika Allah menjanjikan ya bagi setiap orang mukmin, setiap orang yang bertakwa itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, kecil lah bagi Allah ya. Satu orang dikasih tempat yang luasnya seluas langit dan bumi.
Ya, karena ternyata ya benda-benda ya atau planet-planet yang mirip dengan bumi ini banyak banget ya. Kalau mau dilihat dengan mata telanjang, lihat aja bulan bintang ya ketika malam ya. Seberapa banyak bintang itu bertebaran, bisa nggak kita menghitungnya? Susah ya. Nah, itulah mungkin gambaran dari keluasan alam semesta yang kita tinggali pada hari ini ya. Bahkan yang hebatnya lagi, bumi yang Allah sebut tadi ya, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Jadi kalau kita lihat dari stasiun ruang angkasa ya, sebagaimana yang telah dilihat oleh astronot-astronot ya, bumi ini ternyata tidak datar tapi bulat. Nah, hebatnya ya, dari luar angkasa terlihat bulat, tetapi ketika kita sudah berada di bumi kita merasa seperti di hamparan. Nah, hebat ya Allah itu. Diciptakannya bumi ini bulat, tetapi kita yang berada di bumi merasa berada di atas hamparan yang sangat luas, sehingga seolah-olah ada ujung dunia. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Lalu berbicara gunung misalnya ya, wal jibala autada, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bumi adalah gunung adalah pasak ya. Pasak yang kokoh bagi bumi ya, bagi bumi gitu kan. Kalau melihat bagaimana kokohnya gunung berdiri, wah, itu menimbulkan kekaguman ya, makanya kemudian ada orang-orang yang menyembah gunung. Nah, ya. Karena memang gunung kalau diperhatikan secara seksama itu menimbulkan kekaguman ya, kekaguman bagi mereka yang memandangnya ya, kokoh ya, kuat begitu ya. Tapi ya sekokoh-kokohnya gunung, dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwa nanti akan ada masanya gunung yang kokoh itu akan berterbangan seperti bulu. Ya. Kebayang nggak tuh ya? Gunung yang segede ini, kalau di Depok ini yang biasa kita lihat ada gunung Salak ya. Gunung Salak ya. Kalau ke sana dikit main ya ke Bogor gitu ya, ke wilayah Sukabumi, ada Gunung Pangrango, gunung gede ya. Itu kan kalau kita perhatikan luar biasa megahnya. Saya kalau jalan ya dari Depok ke Sukabumi kan lewat tol Bocimi ya. Nah, itu pemandangan yang indah itu ya, diapit oleh dua gunung ya, sebelah kanan Gunung Salak, sebelah kiri kita lihat Gunung Gede. Memandangnya saya sudah luar biasa, takjub, ya Allah gede banget ya, kokoh betul. Tapi ada masanya nanti gunung yang kokoh ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka gunung-gunung akan berterbangan seperti bulu yang ditiup. Lalu bagaimana kita yang kecil ini? Kita tidaklah sekokoh gunung ya, tidak sebesar gunung. Ya, kalau nanti di hari kiamat kayak gimana? Ya, kalau sampai ngalamin kejadian hari kiamat kayak gimana ya? Mungkin kayak kutu ya, dipites begitu aja. Ya, kayak kutu yang dipites gitu. Kecil sekali ya. Maka dari sini mungkin tidak ada hak kita, tidak ada kepatutan bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau menyombongkan diri di hadapan manusia sekalipun. Sesama manusia sama-sama kecil, apa yang mau disombongin begitu kan? Sedangkan gunung yang kokoh saja kata Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ya, dia akan seperti bulu yang berterbangan. Nah, ini yang kemudian kita harus sadari. Nah, demikian juga Allah berbicara tentang pasangan. Nah, jadi siapapun Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini ya, di dunia inilah ya kita bicaranya, itu diciptakan serba berpasang-pasangan. Ya. Jadi tidak hanya manusia sebetulnya ya, makhluk hidup lain pun Allah jadikan pasangan. Bahkan tanaman juga ada dipasang-pasangkan. Ya. Saya baru ngeh ternyata ada pohon pepaya jantan. Jadi dia nggak berbuah gitu ya, berbunga aja tuh. Nah, atau kalau pohon kurma ya, pohon kurma itu kalau nggak dikawinin nggak berbuah dia. Nah, makanya ada proses penyerbukan. Nah, jadi kalau dikawinkan berarti kan ada kurma jantan, ada kurma betina. Ya, tanaman saja Allah jadikan ada yang betina, ada yang jantan. Ya, manusia juga demikian, Allah ciptakan berpasang-pasangan ya, ada lelaki dan perempuan. Jadi ini harus menjadi sebuah patokan bagi kita untuk kemudian tidak menerima konsep
LGBT ya, atau LGBT gitu kan, bahwa sesama jenis kita bisa memasangkan orang dengan sesama jenis ya, sebagai sebuah pasangan seksual, ya nggak bisa ya. Ya, sendal aja kan enaknya kalau pakai kan kiri dan kanan kan, desainnya kan beda itu ya, kiri dan kanan gitu kan. Kalau kita pakai aja sendal kanan dua-duanya, yang kaki kiri nggak enak gitu. Karena memang fitrahnya dipakai untuk kaki kiri dan kanan, ya, sepasang. Ya, dari sinilah kemudian kata Dr. Saiful Bahri belum mengatakan, jadi fenomena Allah menciptakan berpasang-pasangan ya di alam semesta, yang dalam hal ini dicontohkan adalah manusia. Nah, ini menjadikannya sebagai sebuah perbedaan ya, yang bahkan ya sangat mencolok ya, menjadi sebuah keserasian dan keindahan. Sekalipun ya pasangan kita ya manusia itu memiliki perbedaan ya yang tegas antara laki dan perempuan, tetapi ketika mereka dipasangkan akan melahirkan itu tadi keserasian dan keindahan. Ya. Banyaklah hal-hal yang kalau dipisah-pisah ya mereka tidak terlihat indah, tidak terlihat bagus ya. Tapi ketika kemudian dipasangkan, ya, ditemukan pasangannya, barulah kemudian menimbulkan decak kegaguman, keindahan dan kehebatan begitu kan. Ada fenomena-fenomena ya, kalau sendiri dia nggak hebat, tapi kalau dia dipasangkan dia jadi hebat gitu ya. Nah, pasangan lelaki dan perempuan menghadirkan harmoni cinta yang selalu didambakan oleh setiap manusia ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, laki-laki kalau sendirian aja ya mati gaya, perempuan juga sama, kalau dia sendiri aja mati gaya itu cepat tua, nggak jelas lagi tua kehidupannya gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu pasangannya, dia akan ya kehidupannya akan lebih teratur, tertata, ya, lahirlah keindahan di dalam menjalani kehidupan. Ya, makanya kan banyak yang gelisah ya kalau sudah berumur kemudian belum juga menemukan jodoh atau pasangan. Kemudian siang dan malam, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam dan menjadikan hidup manusia bervariasi ya. Dan menarik untuk dijalani dengan sepenuh motivasi kehidupan mereka. Nah, kebaikan dan keburukan yang saling menarik menjadikan manusia berpikir dan keluar ya, dari jebakan rutinitas kehidupan. Nah, kebahagiaan dan kesedihan adalah rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini berpikir dan bersyukur ya. Sehingga kemudian apa yang dia jalaninya ya, dari hari ke hari ya, dari siang ke malam, malam ke siang lagi begitu. Nah, itu akan mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau Allah sebutkan malam ya, Allah sebutkan tidur ya sebagai tempat waktu kita untuk beristirahat, faktanya begitu. Bayangkan kita kalau nggak tidur ya. Saya dulu ada acara namanya touch the car ya. Touch the car. Jadi aturannya yang bisa bertahan ya megang mobil, maka dia akan menjadi pemilik mobil itu ya. Jadi waktu itu kapan ada di Indonesia dia ada juga di mall mana sih lupa ya. Yang terakhir megang itu bisa bertahan selama 3 hari 3 hari 3 malam nggak tidur. Ya, bayangkan 3 hari 3 malam nggak tidur. Dapat mobil, dapat, tapi ketika diwawancarai ngomong yang ngaco, ngelantur ke sana kemari. Jadi orang nggak tidur itu ternyata ya, efeknya luar biasa. Makanya kalau orang nggak bisa tidur itu namanya penyakit ya, insomnia itu. Tanya deh orang-orang yang insomnia, happy nggak? Dia nggak happy dengan kehidupan itu. Jadi kita yang bisa tidur ya, ketika Allah sebutkan wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur itu istirahat bagi kamu, itu syukuri ya. Alhamdulillah kita bisa tidur ya, karena ada orang-orang yang kemudian tidak bisa tidur dan itu membuat mereka tersiksa, bahkan mereka harus minum obat supaya bisa tidur ya. Kita alhamdulillah nggak pakai obat aja jebret tidur ya. Ada seorang pelor ya, nempel molor gitu kan. Kalau saya punya istri itu asal dibawa jalan kemana naik mobil udah langsung tidur gitu kan. Saya ya sendirian aja udah ya, menahan kantuk gitu. Alhamdulillah kita masih bisa begitu. Syukuri itu sebagai sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya
Untuk bisa tidur itu ada orang yang harus kemudian mengeluarkan uang untuk bisa tidur. Makanya jangan protes atas kekurangan uang gitu ya yang Allah berikan kalau kita masih bisa tidur nyenyak. Karena ada orang yang kemudian harus mengeluarkan uang yang mereka cari untuk bisa tidur. Nah, ini yang kemudian sering luput dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saya suka senyum ya kalau melihat tukang-tukang beca ya. Padahal posisinya merongkol gitu ya. Berlipat tidak usah, tapi bisa nyenyak tidur di atas beca. Dan belum tentu orang yang di atas spring bed ya, di atas kasur yang tebal mewah ya, di ruangan kamar yang lux gitu, dia bisa kemudian tidur selelap tukang beca. Ya. Ini abang-abang ya, abang-abang penarik beca ya, syukuri itu ya. Jangan kemudian mengeluh ya atas kehidupan kekurangan yang Allah yang terjadi dalam kehidupan ya. Karena faktanya itu tadi ya, ada orang-orang yang tidak, bahkan sudah disiapkan tempat tidur yang nyaman, dia tidak bisa tidur, kepalanya migrain. Nah, ya. Kemudian juga berbicara wa ja'alna laila libasa, bagaimana Allah menjadikan malam itu sebagai tempat yang cozy ya, yang nyaman bagi kita untuk beristirahat ya, atau menenangkan diri ya. Makanya banyak yang kemudian mencari inspirasi di malam hari ya. Penulis-penulis besar itu ya banyak melahirkan tulisan-tulisan ketika mereka ya menulisnya di waktu malam ya. Ada puisi-puisi bagaimana keheningan malam ya. Settingnya Allah setting begitu malam itu ya. Ada binatang-binatang yang bersuara ketika malam, dan itu menjadi khas yang menciptakan kesahduan dan keindahan. Nah, kalau berbicara lidah ya, mungkin kalau yang suka naik gunung bisa ngerasain lah ya bedanya suasana siang dan malam. Bahkan atmosfer udaranya juga berbeda antara siang dan malam. Itu Allah setting, Allah jadikan. Ya, agar kemudian yang malam itu kita jadikan sebagai libas, ya, pakaian. Kalau berbicara libas ya pakaian ya, ada kalimatnya walibasut taqwa ya. Ada namanya pakaian takwa. Jadi secara tidak langsung ayat ini sebetulnya ingin menggambarkan bahwa jadikanlah malam yang Allah berikan ini sebagai tempat kita untuk mencurahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya begitu mencintai ya, menghabiskan waktu malam dengan bermunajat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang malam itu suasananya cocoknya untuk ibadah. Makanya kan ada ayat ya yang memerintahkan untuk bangun di sepertiga malam terakhir ya, membaca Al-Quran ya, karena memang bacaan ketika itu berkesan ya. Dalam surah Al-Muzammil itu dijelaskan ya, sedemikian rupa. Nah, ini yang kemudian menggambarkan bagi kita ya, agar tidak menyia-nyiakan waktu malam yang Allah berikan kepada kita, tapi dimaksimalkan untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang menyebutkan ya wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan malam sebagai tempat untuk mencari siang ya, kami jadikan siang sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Nah, idealnya memang ya, ini sahabat iDream yang dirahmati Allah ya. Kalau bicara idealnya ya, kita orang Islam ini malam sudah, kalau di malam hari itu kalau bisa sudah terlepas lagi, tidak lagi beraktivitas tentang keduniaan ya. Tapi lebih bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ya, jadi idealnya ya kerjanya di siang hari aja ya. Tapi kan prakteknya ya ada juga jenis pekerjaan yang kemudian pakai shift ya, sistemnya. Jadi malam juga siang mereka tidur ya, istirahat, kemudian malam mereka bekerja ya. Ya kan situasinya begini ya pada hari ini. Tapi kalau berbicara idealnya ya, ini juga bisa jadikan patokan bagi kita untuk mencari pekerjaan yang suitable, yang cocok ya bagi kita sebagai seorang muslim, adalah pekerjaan yang memang kita tuntaskan di siang hari saja. Ya, malamnya kita full ya, bisa memaksimalkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan ya wa banaina fawqakum sab'an sidada ya. Nah, terkait hal ini memang
Ini kita berbicara fakta sains ya, bahwa memang ya langit yang ada di atas kita itu ternyata bukan lapisan biasa aja, ternyata itu ada lapisan-lapisannya ya, ada 7 ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain menyebutkan dia menciptakan langit tanpa tiang. Kita bikin bangunan ya mesti ada penyangganya ya. Bangunan besar itu kan ada stadium ya, stadium JIS ya. Megah itu ya. Rumputnya baru direnovasi 6 miliar ya, tapi ternyata kemudian malah kebanjiran. Ke laut dah 6 miliar itu ya. Itu kan luar biasa megahnya ya bangunan itu. Tapi ya, tidak lepas dari tiang. Ada penyangga-penyangganya. Walaupun desainnya begitu kan, tidak ada tiang antara kursi, tapi tetap sebetulnya ada tiangnya, ada penyangganya. Tapi langit yang Allah ciptakan ini ya, ditinggikan tanpa tiang. Gimana nggak hebat ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta kita. Allah juga menyinggung adanya matahari ya. Di dalam ayatnya yang beliau mengatakan waja'alna sirajan wahaja ya, kami jadikan cahaya yang terang benderang ya, lentera yang terang benderang. Bayangkan kalau kemudian matahari itu tidak mengeluarkan cahaya. Ya, ada satu film, saya lupa nama filmnya ya, itu memprediksi lah kira-kira kalau matahari kemudian tidak bercahaya lagi apa yang terjadi dengan bumi ini. Suhu turun ya. Suhu itu turun ya. Kemudian semua jadi beku, habis dah gitu ya. Ada fenomena suhu ekstrim ya di belahan bumi lain ya, di kutub utara atau selatan ya, ada yang sampai minusnya 12 derajat. Itu ngelemparin air panas itu jadi kabut. Kalau ngelihat wajah mereka tuh ya ini es semuanya ya. Saya nggak kebayang tuh kalau ngeludah itu jadi es batu itu ya. Tapi sampai sedemikian ya. Itu saya sudah menyusahkan gitu ya. Sudah sulit sekali, baru minus 12 derajat. Bagaimana kalau kemudian betul-betul matahari itu Allah padamkan? Kebayang nggak kita sampai ke sana? Ya, karena kita nganggapnya biasa matahari terbit begitu kan, menyinari kita, menimbulkan kehangatan. Kita lupa yang menciptakannya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan dia terbit itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian wajib bagi kita bersyukur di pagi hari dan di sore hari. Ya, di pagi hari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan atas segarnya udara, kebaikan kita bisa bangun lagi dari tidur. Kan tidur itu kan faktanya adalah kematian ya. Dalam ada sebuah ayat ya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-60, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Ya, dialah yang menjadikan yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang dikerjakan di siang, apa yang kamu kerjakan di siang hari. Ya. Dalam ayat ini disebutkan ketika orang tidur ya ruhnya ditahan. Dan Allah kembalikan bagi mereka yang memang Allah kehendaki untuk hidup lagi. Tapi ada juga yang Allah tahan selamanya sehingga dia tidur langsung wassalam ya. Langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kejadian pada mertua saya itu yang perempuan ya. Beliau wafat ketika malam takbiran. Ya, tidur, itu adalah tidur terakhir ya di alam dunia. Setelah itu beliau berangkat menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup lagi ya, masih bangun dari itu bersyukur kepada Allah, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan. Ya, maksimalkan itu ya untuk sebesar-besarnya kebaikan, melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan disia-siakan. Ya. Ini yang kemudian kita harus pahami. Allah juga berbicara tentang tanaman. Tanaman lagi ya. Kalau kita mau lihat ya coba renung-renungkan ya, tanamlah tomat, cabai sebelah-sebelahan. Ya, tapi jadinya beda. Rasanya beda, cabai dengan pedasnya, tomat dengan asamnya. Padahal tanah tempat mereka tumbuh sama. Obat yang kita berikan, pupuk yang kita berikan sama, tapi mereka bisa berbeda. Ya. Pohon kelapa itu juga perhatikan pohon kelapa itu ya.
bisa gitu ya. Dan kalau saya ngobrol sama tukang es kelapa itu, mereka ada yang bertanya-tanya, ada yang suka ngomong gimana ya cara memasukkan air ke dalam kelapa ini. Ya saya bilang hebatlah Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam buah ya yang tumbuh di atas tanah itu ternyata ada yang menyimpan air. Bahkan airnya enak ya. Anak saya suka banget itu dengan air kelapa ya. Bahkan jadi obat ya. Ini luar biasa ya kalau kita berbicara keindahan dan kemegahan alam yang Allah ciptakan. Nah itu semua ya, kehebatan, keagungan semesta alam yang kita perhatikan ini ya, bukan berdiri dengan sendirinya, bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan. Dulunya nggak ada, lalu kemudian ada. Siapa itu yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bumi yang kita pijak, ya, semesta alam yang kita saksikan kehebatan ini aja, ya, yang kita kelihatan kehebatan ini, dulunya tidak ada, lalu kemudian bisa jadi ada. Maka tidak susah juga bagi Allah untuk kemudian menciptakan adanya alam lain, ada kehidupan lain setelah kita mati. Nah, inilah ya logika berpikir kita ketika berhadapan dengan keraguan dan mungkin nggak adanya, ya, ada kehidupan setelah kematian. Ini mudah bagi Allah. Dulu aja kita nggak ada kan begitu ya, lalu kemudian ada, ya. Maka mudah pula bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sebuah kehidupan yang baru setelah kita dinyatakan meninggal ya, atau wafat ya, di alam dunia ini. Demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.